Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba membuat agar tiap soal ini menjadi punya skor ya. Jadi kita memilih akan bernilai itu 1 untuk benar, salah. Jika salah 0. Maka di sini pertama saya ingin ini sudah ada galeri 1 yang kemarin kita buat daftar soalnya dan pilihannya. Nah, ini saya ingin ganti nama dulu menjadi soal ya, galeri soal. Oke, nah di sini saya ingin menambahkan di tiap-tiap soal ini selain ada gambar, label soal dan pilihan gandanya, saya ingin tambahkan lagi label lainnya. Nah, Bapak Ibu ingat kalau ingin menambahkan harus masuk di dalam galeri dulu. Karena jika Bapak Ibu misalnya menambahkan di screen-nya lagi berada di luar, screen yang terpilih adalah bukan galeri, bukan screen-nya tapi komponen yang terpilih itu bukan galeri. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan label, nantinya dia berada di luar galeri. Kalau berada di luar galeri, kita tidak bisa menggunakan fungsi this item ya. Jadi jika kita ingin mengambil salah satu item dari galeri yang ada, ini saya tambahkan dulu di dalamnya label. Ini untuk apa? Saya ingin mengetahui jawabannya apa dari sini. Maka this item kunci. Ya, ini opsi 5 seperti ini, kunci opsi 5 gitu ya. Nah, selanjutnya opsi 5 itu apa? Saya nambahkan lagi text label yang berisi jika di sini opsi 5, ini saya ganti dulu, ini label kunci. Jika label kunci opsi 5, maka dia harus memunculkan di sini adalah jawaban opsi 5 gitu. Berarti di sini kita menggunakan fungsi if. Jika label kunci teks dari label kunci itu sama dengan opsi 1 dalam tanda petik ya, maka dia harus memunculkan this item titik opsi 1. Nah, jadi itu yang saya harapkan itu. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika dia menampilkan opsi 2? Maka saya ulang lagi, if saya copy tadi yang sama opsi 2 di sini yang muncul di label kunci adalah opsi 2, maka yang dimunculkan di teks adalah opsi 2. Demikian seterusnya sampai dengan opsi yang kelima. Jadi ini untuk yang 3, kemudian selanjutnya lagi untuk opsi 4. Dan opsi 5. Dan jika masih salah juga, maka perlu cek. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah tertanda, ini sudah bertanda dengan ini, berarti sudah selesai. Oke. Kita akan cek. Nah, di sini opsi 5, 6. Kita lihat yang lainnya. Di sini opsi 3, 3. Benar. Opsi 3 juga 9. Oke. Opsi 5 jawabannya negatif 7. Jadi dia sudah sesuai. Ini jawabannya seharusnya, jawaban benarnya. Oke. Maka ini akan membantu kita. Saya akan membuat label baru lagi. Di dalam ini saya akan membuat label baru lagi yang merupakan poinnya. Jadi di sini ini saya akan beri nama dulu. Ini adalah label point.
sedangkan yang ini adalah label jawaban. Nah, jadi jika di label point, jika yang dipilih di pilihan ganda sama dengan di sini, maka nilainya 1, jika tidak 0. Gitu kan ya. Maka di sini, if, jika label jawaban teksnya ya, teks di label jawaban itu sama dengan pilihan ganda dot selected dot value-nya sama, maka nilainya 1. Tapi jika tidak, maka 0. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu. Ini label poinnya. Belum dipilih. Kita akan pilih 6. C1 kalau 5, 0. Kalau 4, 0. 3, 0, 2, 0. Berarti 6. Oke. Di sini 1, 0. Di sini 9, 1. Ini tetap 0. Oke, berarti ini sudah sesuai. Oke, 0. Nah, baik, selanjutnya saya ingin menambah lagi satu label, yaitu label ketika kita akan menghitung jika ini sudah terpilih, maka nilainya 1. Gitu. Jadi kita tahu mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dari sekian soal. Maka di sini if is blank, jika pilihan gandanya ini masih blank, true, jika ini true, masih blank, maka nilainya 0. Jika tidak, dia dapat 1. Oke, karena ini sudah dipilih 1. Nah, sehingga ini juga karena sudah dipilih 1. Sehingga ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu untuk apa? Saya akan mengganti di sini. Pertama, saya ingin tunjukkan dulu Bapak Ibu ketika kita ingin menghitung banyaknya soal. Maka di sini kita menggunakan sum all item. Galeri dulu. Di sini galerinya namanya galeri soal, gal soal dot all items count. Nah, maka di sini ada 4 soal. Kita akan cek 4 soalnya, 1, 2, 3, 4 benar. Kalau kita kembali cari yang lain, misalnya di sana ada aritmetika. Oke, di sini 1 soal. Nah, berarti sudah sesuai Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke yang tadi biar agak banyak sebagai contoh. Nah, ada 4 soal. Oke, sebentar. Kemudian di sini karena belum ada yang dipilih ya. Ini harusnya 0, tapi kenapa di sini 1? Berarti kita bukan pakai ini, tapi ini tidak perlu. Jadi jika pilihan ganda selected value-nya itu 0 blank, maka ini harusnya nilainya 0. Tapi jika tidak ada yang terpilih berarti 1 gitu. Oke, kita akan lihat perubahannya. Jika ini saya pilih, nah 1. Nah, jika ini saya pilih 2. Nah, ini kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Maka di sini adalah saya tambahkan teks dulu di awal. Pakai tanda petik banyak ya, sudah mengerjakan
tanda petik, kemudian pakai menu done, kemudian zoom. Zoom di dalamnya adalah gal soal. Yang kita akan jumlahkan ini adalah yang sudah dikerjakan. Berarti gal soal dot all items dot koma, yang ingin diinikan adalah label 17 di sini. Belum diberi nama tadi. Label 17 dot text. Nah, kemudian dan ini tanda petik dan lagi. Nah, jadi maksudnya sudah mengerjakan 2 dari 4 soal. Kemudian bisa kita tambahkan lagi satu label berapa benarnya gitu ya Bapak Ibu. Di sini bisa kita tambahkan label misal sum jumlah dari galeri soal dot all items koma ininya adalah label point yang kita tambahkan teks. Nah, jadi di sini dia benar satu, yang ini juga dia teganet dia benar, dan ini juga dia benar, dia dapat 2. Kalau dia jawab salah, nah 0. Ini jadi tinggal 1. Kalau ini juga salah, maka poinnya adalah 0 juga. Oke, nah ini sudah kita dapatkan Bapak Ibu. Ini tidak kita butuhkan di sini. Ini label 18 saya ganti menjadi label benar. Sedangkan yang label 17 ini adalah label dikerjakan. Nah, jadi ini saya tidak menampilkannya sehingga visible-nya kita off-kan. Ini juga, ini juga, ini juga, dan ini. Ini tidak kita munculkan sehingga visible-nya kita off-kan. Atau bisa juga dari visible sini kita false-kan semua. Nah, sehingga tidak muncul Bapak Ibu. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi yang kita butuhkan adalah di sini tambahan satu berikutnya, menambah toggle. Untuk apa? Untuk mereset jika kita ingin merubah jawaban. Maka saya tambahkan insert toggle. Jadi desainnya ketika kita klik ini reset gitu ya, untuk reset, maka saya akan menggantinya di advance. Di sini kita naruh ini ya, untuk reset gitu ya, reset, dan dia berada di sebelah kiri. Properties, dia berada di sebelah kiri ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lebarkan sedikit, misal mungkin jadi 180. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan ini perlu pilihan gandanya ya. Pilihan gandanya kita pakai toggle. Ketika reset itu adalah toggle reset. Toggle reset yang ini. Jadi value dari toggle reset. Jadi kita coba lagi. Misalnya kita ganti 2, reset 0 kembali. Kita klik
reset, dia kembali. Oke, ini sudah baik. Jadi dia akan mengikuti nilai dari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak perlu membuat di sini untuk jadi kita cukup memberi nama reset, letakkannya di sebelah kiri, kemudian di sini nilai resetnya itu pilihan ganda, nilai resetnya adalah toggle reset yang ini value-nya. Jadi ketika dia on maka dia terreset. Dan ke reset itu berarti itu akan menggunakan ke defaultnya adalah tidak ada yang dipilih. Jadi begitu Bapak Ibu. Oke, berarti ini sudah sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya yang ingin diperbaiki juga adalah jika ketika kita sudah memilih, ketika kita memilih pilihan ganda, maka tombol resetnya ini kembali ke off jika tadinya sedang on. Maksudnya seperti ini. Ini kita reset, dia on. Nah, ketika kita memilih kembali, berharapnya ini dia kembali off. Gitu. Nah, caranya adalah di tombol pilihan ganda ini, bagian on select-nya kita ganti, bisa di sini ya. Kita ganti dengan reset, toggle reset. Toggle reset ini adalah yang ini. Ini toggle-nya ini, tombol toggle reset ini ketika ada yang terpilih, ada yang terselect di pilihan ganda, maka toggle resetnya kita reset, jadi kembali. Oke, kita praktekkan. Nah ini ketika ini bentar, kita reset, dia akan kembali. Nah, jika kita klik, nah dia akan kembali lagi ke awal. Ya. Ketika kita reset, dia kembali lagi, dan ketika kita klik, dia kembali. Kurang lebih seperti itu yang ingin kita buat.